Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku akan menyampaikan atau menarik energi zodiak untuk perjalanan zodiak Scorpio di 2025 terkait dengan energi generalnya, karir, keuangan, percintaan, dan apakah manifestasimu terwujud, dan juga pesan semesta. Namun karena ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semua Scorpio. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa jadi semua pesan yang aku sampaikan semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jadi jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau bisa cek linknya ada di kolom deskripsi. Oke, aku akan menarik energi generalnya dulu. Energi general Scorpio di tahun 2025. Oke, aku ambil yang jumping. Wow, sukses. Energi pertama langsung ya, sukses. Magic, cleanse. Aku tarik dulu semua kartunya. Fear dan hunger. Oke, kita bahas. Ada energi kesuksesan. Kesuksesan ini bisa kesuksesan di karir, kesuksesan dalam keuangan ya, yang kondisinya akan lebih baik di tahun depan. Kemudian bisa juga dalam hubungan, mungkin kamu bertemu jodoh, melangsungkan pernikahan, atau hubunganmu dan pasanganmu semakin harmonis ya, atau mungkin ada banyak cita-citamu, manifestasimu yang terwujud di semua aspek kehidupan Scorpio. Nanti kita akan cross check-kan ya dengan energi karir, keuangan dan lain-lain. Kemudian di sini ada magic. Oke. Ada dua energi yang ketarik, positif dan negatif. Kenapa ada negatif? Karena di sini ketarik energi fear ya. Jadi magic ini bisa ada energi-energi negatif yang dikirimkan ke kamu Scorpio ya. Namanya kehidupan ya. Mungkin ada orang nggak seneng, iri, mungkin juga merasa sakit hati atau kecewa ya, yang dimana mengirimkan energi negatifnya ke kamu. Nah, energi negatif ini bukan tentang misalkan sakit atau rezekimu dibuat seret, bukan, tapi lebih ke kamu akan merasakan sering gelisah, sering overthinking, galau-galau nggak jelas, ada rasa ketakutan ketika memikirkan sesuatu hal gitu. Tapi mungkin tidak semua Scorpio ya, ini untuk kewaspadaan aja ya. Artinya apa? Supaya ini pun bisa dicegah, mungkin ya kalian Scorpio coba untuk bisa lebih berhati-hati dalam berucap, bertindak, atau mengambil keputusan ya. Kita nggak pernah tahu, mungkin maksud kita baik tapi ternyata orang lain merasa tersakiti, atau kita nggak ada niat buruk tapi orang lain merasa dikecewakan, kan nggak tahu ya. Ini buat antisipasi aja, atau setidaknya pagari dirimu ya setiap harinya, mungkin sebelum keluar rumah berdoa, afirmasi bahwa minta dipagari supaya energi-energi negatif itu mental gitu ya. Atau kalau mungkin beberapa Scorpio udah merasakan ya energi-energi seperti ini ya, kalian mungkin bisa meminta bantuan gitu ya, spiritual, untuk membersihkan energi-energi negatif tersebut ya. Nah, sisi positifnya, cakra mahkotamu semakin menyala, yang artinya apa? Kamu akan punya banyak ide-ide kreatif ya, dan ketika ada masalah selalu bisa mencari solusi jalan keluar gitu, dan selalu ada aja ide-ide baru ya, yang dimana ini sangat berpengaruh untuk kesuksesan. Oke. Kemudian juga akan banyak keajaiban-keajaiban dalam hidupmu ya, sesuatu hal yang nggak kamu sangka, yang di luar ekspektasimu ya, ternyata malah wow, ini bener-bener nggak terpikirkan ya, tetapi banyak keajaiban datang dalam hidupmu. Oke, next ada cleanse. Nah, ini terkait dengan energi magic dan fear ya. Ada di mana momen-momen memang kamu
melakukan aktivitas pembersihan ya, dalam artian seperti yang aku sampaikan tadi, karena ada energi-energi negatif yang dikirimkan ke kamu, mungkin ya kamu melakukan pembersihan, bisa mungkin semacam ruqyah ya, atau metode-metode yang lain, atau mungkin ya sekedar meminta bantuan spiritual untuk mungkin membersihkan rumah, tempat usaha, atau kantor gitu ya. Nah, cleanse ini juga bisa di mana ya kamu mencoba untuk membersihkan diri sendiri dari hal-hal negatif ya, seperti rasa dendam, kemudian kemarahan, atau menyimpan sakit hati. Nah, ini kamu berusaha untuk bersihkan atau lepaskan itu semua ya. Nah, dari sisi itu tadi kalau dari internal kalian kan. Nah, kalau dari eksternalnya, kamu membersihkan energi-energi toksit ya. Kamu akan lebih memilih lingkungan, circle, pekerjaan gitu ya, job atau kontrak kerja yang benar-benar memang itu bersih ya, nggak toksit, nggak ada apa ya istilahnya itu manipulasi di situ, nggak ada kecurangan-kecurangan di situ. Nah, dalam arti harfiahnya ya kamu akan ini ya mengambil waktu gitu ya, atau meluangkan waktu untuk memang bersih-bersih, dalam artian tuh yang secara real ya, bersihin rumah, kamar, meja kerja, ruang kerja gitu, dari barang-barang yang sudah nggak terpakai ya. Terserah mau kamu kasih ke orang yang membutuhkan, mau kamu pre-love, mau kamu tukar tambah gitu. Intinya sih membersihkan, menata ulang supaya ada energi baru yang masuk. Nah, kemudian di sini ada fear. Fear ini pengaruh dari kiriman energi-energi negatif itu tadi ya. Padahal sebenarnya kamu ngerasa fine-fine aja gitu loh. Oke, next ada hunger. Lapar ya. Tapi ini bukan berarti lapar karena pengen makan ya. Artinya kamu akan selalu haus akan wawasan baru, pengetahuan baru. Kalau orang punya usaha itu kamu selalu ada ambisi ya untuk mengembangkan usahamu, melebarkan sayap ya, atau setidaknya akan banyak keinginan untuk mempelajari hal-hal baru, ilmu-ilmu baru. Mungkin kamu mau ikut kursus, mau sekolah lagi, mau lanjutin kuliah dan lain sebagainya. Intinya sih ada keinginan kuat, energi kamu ada energi lebih ya untuk menampung hal-hal baru, menampung ilmu-ilmu baru, wawasan-wawasan baru. Nah, seperti itu. Oke, kita bahas sekarang untuk keuangan. Karir dulu ya. Karir Scorpio di tahun 2025. Karir Scorpio. Di sini aku dapat kartu Queen of Clubs. Aku tarik dulu semua kartunya. Four of Clubs, Two of Clubs, King of Clubs, dan Eight of Diamond. Nah, tadi sudah sempat aku sampaikan, nanti kita cross check ya masalah energi magic atau energi negatif. Terkonfirmasi ada yang mengganggu di karir ya. Di sini kalau aku lihat dari Queen of Club sama King of Club ya, ada energi feminim maskulin yang mana usianya sudah matang di atas 40 tahun. So ini bisa klien, customer, kompetitor kamu, rekan bisnis ya, atau bahkan mungkin juga bosmu sendiri gitu, yang mana inilah ya yang memang mengirimkan energi-energi negatif untuk menjatuhkan kamu. Karena di sini ada dead end, ingin kamu selesai di karir kamu, bisnis kamu, atau usaha kamu, ya. Dan makanya di sini ada beware, kamu mesti waspada, mesti berhati-hati. Nah, energi negatif ini mungkin nggak cuman sekedar black magic, tapi bisa juga seperti adu domba, fitnah, manipulasi, kebohongan, pokoknya toxic, hal-hal negatif dilakukan orang-orang ini terhadap kamu yang tujuannya untuk menjatuhkan karir kamu.
Nah, tapi karena di sini ada energi sukses dan juga profitable ya, apa yang mereka istilahnya mereka serang ke kamu ini nggak berhasil ya. Di sini justru aku melihat dari karirmu, kamu akan bisa mendapatkan banyak keuntungan ya, profit, keuntungan, bonus, penghasilan. Bahkan bisa juga usaha bisnis kamu makin berkembang. Nah, terus di sini kalau aku lihat dari dead end, beberapa Scorpio akan resign ya. Resign ini bisa karena membuka usaha sendiri gitu ya, wirausaha, atau bisa juga resign karena kamu pindah ke pekerjaan atau tempat kerja yang lebih baik ya. Jadi kayaknya ini warningnya lebih di karir. Oke, next kita bahas untuk keuangan. Keuangan Scorpio di 2025. Keuangan Scorpio di 2025. Ya. Eight of Swords. Aku tarik dulu semua kartunya. The Fool. Four of Pentacles, Six of Wands, dan Nine of Cups. Nah, di sini kejawab lagi bahwa ketakutanmu juga terkait dengan keuangan. Jadi kalau aku lihat dari Eight of Swords, memang sih akan ada sempat situasi keuangan kamu tuh mandek. Jadi kayak tagihan-tagihan orang-orang pada nggak bayar, hutang-hutang pada nggak bayar, terus juga usahamu sempat stuck atau karir kamu sempat terganggu gitu ya, sehingga berpengaruh di keuanganmu. Tapi jangan khawatir, jangan baper dulu ya. Ini situasinya sementara. So, ketika kamu di situasi ini, at least kamu bisa mengantisipasi dengan lebih berhemat, lebih bijak dalam keluar duit ya, disiplin dalam mengatur keuangan. Situasi ini nggak akan lama karena di sini ada energi the Fool ya. Akan ada situasi di mana kamu terbebas dari tekanan keuangan ya. Jadi mungkin sempat beberapa Scorpio ada yang merasa tertekan karena punya banyak tanggungan ya, punya banyak tanggungan. Tapi akhirnya ada fase di mana nanti kamu bisa membayar atau melunasi itu semua. Jadi kamu kayak ada perasaan lega, merdeka gitu ya. Oh, akhirnya kewajiban-kewajibanku atau tanggungan-tanggunganku bisa terlunasi. Nah, ada sebuah babak baru nanti dalam hal keuangan ya, setelah kamu melewati fase sulit dan akhirnya nih the Fool, kamu udah merdeka, udah lega gitu ya. Finally keuangan kamu membaik ya, seiring di sini dari karir kamu ya, mau kamu bisnis, usaha, sebagai karyawan, bekerja, ada penghasilan. Nah, di sini berpengaruh di keuangan kamu. Pelan-pelan kamu akan bisa mulai menabung lagi ya, setelah beres nih kewajiban-kewajibanmu. Dan Six of Wands, nanti seiring berjalannya bulan demi bulan, ada penghasilan yang meningkat, kesuksesan. Jadi keuangan yang awalnya macet-macet, mandek-mandek, itu udah nggak jelas gitu ya, akhirnya ada kejelasan ya, ada kejelasan, kamu berhasil nagih, orang-orang yang pinjam duit mau bayar hutang, bisnis atau usahamu kembali rame sehingga ada income atau pemasukan ya. Bahkan dari pekerjaan kamu juga mendapatkan fee, komisi, bonus gitu ya, sehingga keuangan kamu mengalami peningkatan setelah fase sulit terlewati. Nah, next, Nine of Cups ya. Ya, aku merasa setelah terlewati fase sulit itu ada peningkatan di keuanganmu, dan selanjutnya tuh aman, lancar, berjaya, mengalir ya. Udah nggak ada drama-drama lagi, rezeki ya udah datang mengalir. Oke, nah kita lanjut untuk percintaan Scorpio, tapi ini sekilas aja general ya. Mudah-mudahan aku masih ada waktu, jadi aku bisa bikin video percintaan tersendiri untuk 2025 ya. Percintaan Scorpio. Oke. Responsibilities. Ada momen-momen kamu atau pasanganmu
lebih memprioritaskan karir dulu. Jadi kalau misalkan pasanganmu dia lebih memprioritaskan karir, ya kamu harus bisa mengerti ya. Atau sebaliknya, kalau memang kamu harus memprioritaskan karir, ya kamu harus prioritaskan percintaan tuh nomor 2. Karena memang secara logika kita hidup butuh uang buat makan, untuk menafkahi keluarga, membahagiakan diri gitu kan. Kalaupun cinta-cinta tapi kalau nggak punya duit ya zong. Nah di sini ya perlu ada momen-momen dimana memang kamu atau seseorang atau pasanganmu lebih memprioritaskan karirnya dulu. Beberapa Scorpio yang single di tahun depan ya, ada yang nggak mikirin percintaan dulu lah, aku mau fokus karir dulu. Nah, oke, fearless love, bakal ada pertemuan tak terduga dengan seseorang atau perkenalan. So ini energinya energi orang baru ya. Jadi kalau misalkan nih kamu bertugas di suatu tempat, nggak nyangka kamu berkenalan di situ dan ternyata sama-sama ada ketertarikan. Atau misalkan kamu lagi traveling, lagi liburan, lagi jalan-jalan gitu. Atau di suatu acara tiba-tiba ada teman ngenalin kamu atau kalian berkenalan sendiri. Nah intinya ada perkenalan tak terduga di somewhere ya, di tempat yang nggak tahu di mana. Oke. Next, ada Tis. Seseorang yang saat ini lagi dekat sama kamu, mau itu pasangan atau apapun statusnya ya, tahun depan bakal lebih merayu, menciptakan keromantisan, menggoda gitu kan. Nah ini juga bisa yang udah punya pasangan ya, bisa aja terlibat koneksi cinta segitiga karena atau akan gitu ya, karena seseorang begitu menggebu-gebu ingin selalu dekat sama kamu. Nah buat yang single bakal ada yang ngejar-ngejar kamu, tapi kamu mesti waspada juga ya, siapa tahu dia hanya ingin having fun aja. Nah nyalakan intuisimu. Oke, kita lanjut lagi ya. Healing connection, ada hubungan yang sempat berkonflik akhirnya bisa diperbaiki ya, ada rekonsiliasi ya, kamu dengan siapapun apapun statusnya ya, ada situasi memperbaiki hubungan di tahun depan. Oke, next. Apakah harapanmu, mimpimu, cita-citamu, manifestasi kamu terwujud di tahun depan? Yuk kita minta jawaban dari angel. Aku akan narik 3 kartu, bisa jadi salah satunya jawaban itu, atau yang ketarik bisa juga sebagai pesan, saran, atau masukan buat kamu ya, untuk mewujudkan manifestasimu. Ya, kartu yang pertama romance. Kamu yang memanifestasikan percintaan ini tahun depan terwujud ya, pengen hubunganmu dan pasangan makin harmonis terwujud, pengen bertemu jodoh terwujud, pengen dipertemukan dengan seseorang yang kamu mau atau kamu inginkan terwujud. Oke. Ya, forgiveness. Ketika gini, manifestasimu, harapanmu, impianmu akan terwujud ya. Tapi sebelumnya kamu harus benar-benar bisa mengikhlaskan apa yang telah hilang, apa yang telah pergi, dan memaafkan mereka yang pernah menyakiti atau mengecewakanmu. Nah ini sinkron dengan energimu cleanse, membersihkan diri sendiri, internmu ya, dari rasa sakit hati, kecewa, amarah, dendam gitu ya, atau rasa nggak ikhlas untuk melepaskan. Nah ini mesti kamu jalankan dulu forgiveness-nya, manifestasimu terwujud. Oke. Next ada wait. Kenapa di sini ada wait atau tunggu? Nah ini tadi harapanmu, cita-citamu, manifestasi kamu terwujud, tapi tunggu, kamu harus melepaskan ini forgiveness ini dulu gitu loh. Oke. Nah yang terakhir, pesan semesta untuk Scorpio di 2025. Ya, pesan semesta untuk Scorpio. Ya. Yang pertama, new life.
Ketika kamu sudah merasa ada sesuatu hal yang nggak worth it, nggak unfaedah, nggak berguna, nggak bermanfaat, maka memang sudah seharusnya kamu lepaskan dan sambutlah awal baru, kehidupan baru, hari-hari baru. Nah, ini sinkron juga dengan keuanganmu ya, dimana sempat ada situasi yang menekanmu, tapi kemudian kamu terbebas dari himpitan-himpitan itu. Ya, yang ya kamu mungkin sempat patah hati gitu ya, kamu masih ada rasa trauma, di tahun depan itu udah lepas ya, kamu benar-benar mengawali kehidupan baru ya di semua aspek kehidupanmu. Bahkan beberapa ada yang memang ya seperti yang aku sampaikan di karir tadi, ada yang resign karena mau buka usaha baru, ada yang resign karena mau pindah kerja di tempat yang lebih baik. Oke, go the distance. Kamu mesti moving forward, terus melaju ke depan, nggak usah noleh-noleh lagi ke belakang mengharapkan masa lalu. Udah, yang udah selesai lepaskan aja, mau itu bisnis, pekerjaan ya, karir, percintaan, seseorang ya, sudah waktunya kamu lepaskan, waktunya kamu maju terus berlari ke depan. Energi kamu strong karena di sini ada energi hunger. Energi kamu strong, kamu haus akan wawasan, ilmu-ilmu baru, mengembangkan bisnis kamu, karir kamu, dan semesta merestui. Ya, oke. Next, yang terakhir, wow, soulmates. Nah, ini sinkron dengan pesan angel answernya, jawaban malaikat tentang romance ya. Akan dipertemukan dengan jodoh. Membina, menjalin atau apa ya istilahnya ya, merawat hubunganmu dengan pasanganmu ya, loyal, setia, mengasihi dengan tulus. Nah, soulmate ini juga nggak selalu tentang pasangan, partner kerja bisa, persahabatan juga, orang tua dan anak atau dengan keluarga ya. Intinya rawat hubunganmu dengan baik, dengan loyal, setia, dengan ketulusan ya, kamu dan ya seseorang yang kamu anggap soulmate kamu. Oke, Scorpio, ini perjalananmu di 2025 untuk pesan-pesan yang positif jadikan sebagai motivasi, klaim energinya. Untuk yang negatif jangan dibawa baper, tapi jadikan sebagai kewaspadaan ya. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, dan jangan lupa share ke teman-teman Scorpio kamu. Semoga resonate dan bermanfaat ya. Thank you udah nyimak videoku. See you. Bye-bye.